Harus dalam satu bentuk forum tertentu. Walaupun tidak salah pada dulu kan sempat keluar ya perdamaian ya. Bagi yang sepakat ya. Sepakat, makanya ada perintah kolektif kolegial. Nah, itu kan kalau tidak salah saya ingat waktu itu nama BJP pun dimasukkan untuk ikut dalam kolektif kolegial. Ya mungkin pertimbangan mereka memasukkan nama saya karena saya sebagai salah satu caketum. Ya itu pertimbangannya mungkin ya. Ya kita nggak ada yang menolak, memang kondisi itu kan namanya kita memang ada di situ sebagai caketum. Mungkin sebelum lebih jauh ada tambahan? Ya. Terima kasih. Apapun yang terjadi, Julius Purnawan tetap ketua umum saya, Bang Mahfud. Oh iya gitu ya. Yang perlu saya sampaikan pertanyaannya Bang Mahfud. Ya. Inisiatif pembentukan PKK itu siapa inisiatornya? Satu, kedua, apa dasarnya kami dari PPI PAT harus mengikuti inisiasi atau inisiator tersebut? Tidak ada. Kemudian di AD ART IPAT tidak diatur tentang kepengurusan kolektif kolegial. Kita bisa belajar, IPAT bisa belajar dari kakak di bidang organisasi, yaitu Ikatan Notaris Indonesia, yang memungkinkan peluang terjadinya hal tersebut. Itu Bang Mahfud. Kemudian sebenarnya dari saya organisasi tidak panjang-panjang karena sudah malam ini ya. Tidak sulit memahami suatu putusan yang belum berkekuatan hukum tetap. Tidak sulit ya. Tidak sulit, mudah sekali, apalagi orang berbackground hukum ya. Tidak sulit itu ya. Kemudian bidang organisasi ya, dengan segala perangkatnya yang ada di dalam pengurus pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, tetap akan menjalankan roda organisasi, berkoordinasi dengan Pengwil, Pengda, dan tetap akan memberikan pelayanan kepada seluruh anggota IPAT di Indonesia. Hal itu yang akan berupaya ditekankan sehingga baik Pengwil maupun Pengda serta seluruh anggota tidak perlu panik menyikapi adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang dibacakan kemarin. Ya, itu adalah hal biasa. Ya, tidak perlu panik, itu adalah hal biasa. Kami telah melakukan atau mengambil langkah-langkah yang sifatnya terukur ya, dan insya Allah semua akan baik pada waktunya. Demikian, terima kasih. Larangan menggunakan mengatasnamakan apakah banding ke depan kan akan T10 kan akan kembali apakah tetap mengatasnamakan PPI atau sebagai pribadi? Ya seperti saya semogakan bahwa ya itu hak dari para pihak dalam sebuah gugatan atau kasus atau perkara untuk melaksanakan hak itu. Kapasitas saya di dalam kasus itu adalah sebagai tergugat 10. Nah, silakan dalam konteks itu didalami apa kapasitas apa saya sebagai tergugat 10. Ya, situ satu. Yang kedua mengenai kondisi pelarangan untuk jabatan, konteks seperti itu. Ya, konteksnya seperti tadi, azas manfaat dan azas keadilan bagi anggota yang lain. Bisa dibayangkan organisasi ini harus berhenti hanya dengan gugatan 20 orang itu. Sementara ini kan berbeda dengan perusahaan, ya, dengan transaksi perbuatan hukum tertentu, ya, Anda bisa menstatus quo-kan barangnya, jasanya. Lah ini bukan milik pribadi, azas kebersamaan. Jadi azas keadilan, azas manfaat, dan azas bersama dalam organisasi ini harus dipandang sebagai satu hal spesifikasi satu badan hukum, berbeda dengan badan hukum PT, berbeda koperasi dan lain-lain, yayasan lain-lain, atau berbeda juga dengan sebagai badan pribadi. Oleh karena itu dia mempunyai satu karakteristik sendiri. Jadi tidak bisa berhenti azas manfaat itu bagi anggota seluruhnya. Tidak bisa berhenti
dengan adanya ketidakadilan ini. 20 orang memberhentikan pelayanan bagi 19.980 anggota yang lain hanya karena 20 orang itu. Katakanlah anggota kita 20.000, ya. 20 menggugat. Masa memberhentikan pelayanan kepada 19.980? Ya, dan azas kepentingan bersama bahwa ini organisasi untuk memperjuangkan bersama, memperjuangkan juga kepentingannya si penggugat. Ya, dalam profesi jabatannya. Maaf ya, dalam berhadapan dengan kepentingan yang lain, ya, misalnya terkait dengan perpajakan, terkait dengan pelayanan pendaftaran, terkait dengan kita memberikan juga azas manfaat bagi pemerintah. Adanya organisasi ini lebih mudahkan pemerintah memainkan melibatkan peran profesi jabatan kita dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lebih mudah. Masa pemerintah menjadi terhambat programnya hanya karena 20 orang ini, ya, menghambat program pemerintah, ya, dalam mau mengefektifkan optimalisasi 19.980 anggota yang lain dalam pelayanan kepada program pemerintah. Dari anggota di tingkat Pengda, setelah masa ini banyak masuk ke pos bertanya bagaimana nasib kami yang sudah menjadwalkan kegiatan IPA Iya, iya. Pengda masuk bulan April. Saya kemukakan langsung saya jawab. Oleh karena itu, saya sangat berterima kasih dan salut bagi para founder organisasi IPAT ini yang telah membentuk anggaran dasar, anggaran rumah tangga, bahwa Kongres, saya ulangi berkali-kali, Kongres tidak ada kaitannya dengan Konverwil, Konverda. Tidak ada influence pengaruh langsung mau Kongresnya berhasil atau deadlock.